Selamat siang, terima kasih kepada Mama yang telah memberikan waktu untuk wawancara tugas kepemimpinan saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Mama, bagaimana peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerjanya? Peran pemimpin dalam merencanakan tugas kerjanya, merencanakan, menggerakkan, dan menguasai dalam organisasi. Dan yang kedua, apa peran pemimpin dalam mengambil keputusannya? Bersama-sama dengan bawahan melakukan pemilihan beberapa alternatif yang ada untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, bagaimana tugas atau kerja atau poin yang tidak bisa didelegasikan oleh seorang pemimpin? Ketika mau merekrut pegawai baru, tujuan yang sudah dijelaskan, mengangkat informasi penting. Nah, soal yang berikutnya, bagaimana kalau ada masalah? Bagaimana cara penyelesaian masalah atau langkah untuk penyelesaian masalah tersebut? Merumuskan masalah, melelang masalah, merumuskan hipotesa, mengumpulkan data, membuktikan hipotesa, dan menentukan tujuan penyelesaian. Sudah. Baik, dan soal yang terakhir, Mak, apa tantangan yang pernah dihadapi pada saat menyelesaikan suatu masalah dalam kepemimpinan tersebut? Anggota yang sulit diatur, menghadapi tekanan, tidak dihormati atau disukai, masalah komunikasi dengan anggota. Baik, terima kasih kepada Mama yang telah memberikan waktu wawancara ini. Semoga bermanfaat bagi tugas saya. Tata. Dadah. Waduh, apa sih? Tugas kepemimpinan saya. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu terkait bagaimana peran pemimpin dalam mendelegasikan tugas kerjanya. Peranannya ya? Iya, Bu. Seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan sebagian pekerjaannya kepada bawahannya untuk memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Baik, terima kasih, Bu. Yang pertanyaan kedua, apa peran pemimpin dalam mengambil keputusan? Peran pemimpin dalam Mengambil keputusan. Iya. Pemimpin itu, seorang pemimpin biasanya bersama-sama dengan bawahan untuk mencari solusi untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai. Juga seorang pemimpin bisa menyusun strategi yang tepat, kemudian melakukan pengorganisasian yang tepat. Baik, terima kasih, Bu. Yang ketiga, bagaimana tugas, kerja, atau poin apa yang tidak bisa didelegasikan oleh seorang pemimpin? Apa itu ya? Yang tidak bisa didelegasikan gitu. Iya, Bu. Mungkin yang tidak bisa itu mungkin ini apa ya, tentang keahlian dari bawahan mungkin ya. Iya, Bu. Nah, pertanyaan yang keempat, bagaimana kalau ada masalah, bagaimana cara penyelesaian masalah atau langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut? Yang pertama-tama dilakukan dulu perumusan masalah ya. Iya. Perumusan, kemudian ditelaah masalah tersebut, menelaah masalah. Kemudian merumuskan hipotesis ya, hipotesis. Kemudian mengumpulkan data. Kemudian mencari solusi dan menentukan pilihan penyelesaian. Baik, soal yang terakhir, Bu, apa tantangan yang pernah dihadapi pada saat menyelesaikan masalah tersebut? Ya, kalau ada masalah, ya sering yang saya alami saya sendiri ya, sering terjadi pembulian ya, pembulian atau perundungan dari teman sejawat ya. Iya, Bu. Ngerti itu ya. Kemudian tidak ada komunikasi yang baik dengan teman sejawat begitu. Baik, Bu, terima kasih. Ataupun anggota mengerjakan tugas yang seharusnya abang kerjakan. Jadi tugas itu bisa didelegasikan ketika memiliki kepentingan kelompok atau kepentingan organisasi, dan tidak bisa didelegasikan apabila itu menyangkut kepentingan pribadi.
selanjutnya kan sering terjadi masalah. Terus bagaimana kalau ada masalah, bagaimana cara penyelesaian masalah yang abang lakukan untuk menyelesaikan masalah dalam organisasi yang abang pimpin? Oke, baik. Sangat hal yang wajar ketika dalam sebuah organisasi itu memiliki masalah gitu. Namun untuk penyelesaian masalah sendiri biasanya yang penting kalau dari abang tuh selalu menjaga komunikasi, karena komunikasi yang tidak baik merupakan sumber dari masalah yang baru gitu kan. Jadi abang katakan sama rekan-rekan, tolong disampaikan sekecil apapun, hal apapun yang menjadi kendala kalian saat di lapangan itu harus diselesaikan. Dan juga perlu diketahui bahwasanya seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia tahu kondisinya, kondisi lapangan dan lain sebagainya. Karena bukan yang hanya cuma merintah aja, ngasih tugas saja, itu namanya bos. Beda seorang bos sama seorang pemimpin gitu. Kalau pemimpin dia akan mau turut andil dan turut serta gitu, sehingga dia mengetahui kondisi apa ya yang rekan aku alami di lapangan, sehingga juga dia tahu nih solusi apa yang akan dia berikan. Jadi menurut abang sih lebih ke komunikasinya dijaga, karena kalau komunikasi itu udah terjaga pasti masalah-masalah itu nggak akan besar gitu, nggak akan sampai berlarut-larut seperti itu. Nah, suatu organisasi pasti ada tantangan kan bang? Jadi tantangan yang pernah dihadapi pada saat menyelesaikan masalah apa sih tantangannya bang? Oke, baik. Nah, untuk abang sendiri, untuk tantangan saat penyelesaian masalah sendiri tuh kalau abang ya pribadi tuh nggak ada, karena lebih ke tantangan ketika setelah masalah itu selesai gitu. Jadi ketika ini udah diskusi nih menyelesaikan masalah atau diskusi untuk mengambil suatu kesepakatan untuk tujuan gitu kan. Jadi tantangannya itu lebih ke bisa nggak ya setelah masalah ini selesai jangan sampai ada timbul masalah baru lagi, masalah serupa lagi. Jadi lebih ke setelah masalah ini selesai bagaimana caranya agar tidak terjadi masalah yang sama, atau misalnya mengambil suatu keputusan itu kan juga suatu masalah ya kan yang harus didiskusikan. Ketika keputusan sudah diambil, apakah anggota mampu untuk menjalankan keputusan yang telah disepakati gitu. Jadi tantangannya itu lebih ke situ, lebih ke hal apa yang bisa ataupun harus ataupun tidak harus dilakukan ketika kesepakatan ataupun masalah itu ada dan telah terselesaikan. Baik, terima kasih kepada Bang Agung yang telah memberikan waktu